Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang K3LH. Keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup. Ya. Oke, langsung saja. Apa itu K3LH? Jadi K3LH itu merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan, keselamatan, keamanan dalam lingkungan kerja. Ya, contohnya K3LH dalam lingkungan kerja pabrik, industri, lab komputer, dan masih banyak lagi di bidang lainnya. Contoh mudahnya ketika kalian ke pabrik atau proyek bangunan, ya seringkali kita jumpai orang-orang yang bekerja di sana itu memakai sepatu boot, memakai topi. Nah, tujuannya apa kok memakai seperti itu? Tujuannya untuk keselamatan diri sendiri, ya, agar ketika kita kerja nantinya itu terhindar dari berbagai resiko bekerja, yang mana nantinya akan kita bahas ya. Jadi itu contoh dari penerapan K3LH. Ya, tujuannya tadi dari K3LH yang pertama menjaga kesehatan seseorang saat dan sudah melakukan kerja. Yang kedua, memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga, melindungi seseorang atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Makanya tadi ketika di pekerjaan proyek bangunan misalnya, pegawai di sana memakai topi, ya, topi atau helm serta sepatu agar melindungi orang tersebut gitu. Yang keempat, menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja. Jadi itu merupakan tujuan dari K3LH. Selanjutnya ini ada undang-undang yang mengatur tentang K3LH. Ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Ya. Jadi menurut undang-undang ini, kesehatan seseorang meliputi beberapa aspek sebagai berikut ya. Jadi orang dikatakan sehat menurut Undang-Undang tahun 2003 Nomor 23 Tahun 1992 ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesehatan secara jasmani. Artinya dia itu memiliki fisik yang sehat untuk bekerja. Jadi dia bisa memiliki fisik yang sehat untuk bekerja di pekerjaan tersebut. Yang kedua, kesehatan secara rohani. Artinya dia itu tidak lupa ingatan. Ya, artinya dia tidak gila. Yang kedua, memiliki tanggung jawab dan kesadaran utuh tentang pribadi dan lingkungan masyarakat. Artinya dia itu sadar sebagai manusia, ya, dan mempunyai tanggung jawab ya secara pribadi dan lingkungan masyarakat, seperti pada orang normal ya. Yang ketiga, dapat berpikir baik ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, tadi yang maksudnya dapat berpikir baik arti itu ya dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang D, mampu mengatur tingkat emosi dalam pergaulan sesama. Ya, artinya dia bisa beradaptasi ya dengan lingkungan pekerjaannya.
cara berbicaranya, pergaulannya dengan sesama pekerja. Dia bisa mengatur tingkat emosinya. Yang E memiliki kepercayaan serta melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan. Ya. Yang nomor 2, kesehatan dalam aspek ekonomi dapat dilihat jika seseorang memiliki pekerjaan yang produktif. Artinya produktif itu dapat menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Ya. Yang D, kesehatan dalam hubungan sosial. Ya. Yang pertama itu tidak berkata kasar yang dapat menimbulkan pertengkaran antar tenaga kerja. Artinya dia itu memiliki kesehatan yang baik dalam hubungan sosial. Ya, artinya dia itu tidak mudah emosi, ya. Dapat bergaul dan bersosialisasi dalam hubungan masyarakat. Artinya dia itu tidak introvert ya istilahnya, atau tidak suka bergaul gitu ya, idealisme gitu, atau tidak mudah melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari kesehatan dalam hubungan sosial. Yang nomor 2, ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1 tentang keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja menurut undang-undang ini mencakup kegiatan pekerjaan di berbagai tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, atau di dalam air, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi tenaga kerja dari kemungkinan yang terjadinya kecelakaan akibat kesalahan sikap kerja maupun lingkungan kerja. Yang kedua, memperhatikan dan menjamin kondisi kesehatan dan tenaga kerja dalam proses pengerjaannya untuk memperoleh hasil yang baik. Yang ketiga, menghindari dan menurunkan tingkat probabilitas atau persentase kecelakaan dan kematian di area kerja. Artinya itu menurunkan tingkat risiko kecelakaan, ya. Yang keempat, melindungi pekerja dari penyakit yang ditimbulkan akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat. Artinya apa? Setiap pelaku usaha, ya, ketika kita merekrut sebuah karyawan, merekrut orang dalam kerja, harus melihat prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip tentang keselamatan kerja. Jangan asal kita memperkerjakan orang tanpa memperhatikan haknya. Yang E, memberikan pengarahan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik ataupun mental pekerja. Terjaganya setiap aspek perusahaan dari kecelakaan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sekitarnya. Jadi setiap pekerja resmi, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, setiap pekerja resmi yang diatur, ya, oleh pemerintah itu nantinya mempunyai hak-hak, ya, sebagaimana yang tadi yang telah disampaikan, ya. Artinya dia itu perusahaan tempat dia bekerja harus melindungi tenaga kerjanya, ya, baik itu dari resiko pekerjaan serta resiko kecelakaan, baik itu fisik maupun mental. Ya, selanjutnya
dari dampak tidak menerapkannya K3LH. Jadi perusahaan yang tidak atau tempat bekerja yang tidak menerapkan K3LH, risikonya ya kecelakaan kerja. Ini sudah pasti. Yang namanya juga manusia pasti tidak akan luput dari kesalahan. Ya, jadi kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian pekerja atau dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak nyaman serta aman. Adapun hal yang ditimbulkan berupa tenaga kerja menjadi sakit, ya, nah kerja terus, ya. Normalnya kalau orang bekerja ya standarnya itu sehari itu 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam itu dianggap lembur. Gitu. Dicatat lembur. Cacat tetap. Ya, hingga kematian. Contohnya kalau pekerjaan yang berisiko, misalnya pekerja yang membersihkan kaca gedung, itu kan sangat berisiko. Atau enggak proyek pembangunan jalan misalnya, itu kan juga beresiko gitu. Penyakit yang ditimbulkan adalah efek samping atau dampak negatif dari alat, bahan proses pekerjaan dan kondisi lingkungan, ya. Jadi yang namanya juga kita kerja ya mesti ada risikonya. Yang penting kita ketika bekerja selalu menerapkan K3LH, ya, utamakan keselamatan, keamanan, kesehatan kerja. Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini, ya, materi part pertama. Tugasnya silakan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi dirangkum di buku catatan, ya. Nantinya dikumpulkan sebelum kegiatan PTS. Nanti akan Bapak minta untuk sebagai nilai tugas. Ya, bagi siswa yang menonton video ini, silakan absensi dengan cara ketik di kolom komentar di YouTube, ketik nama lengkap sama kelas, akan Bapak masukkan di absensi nanti sebagai kehadiran, ya, bukti kehadiran. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada batuk, ya, karena kondisi Bapak tidak begitu sehat, ya. Jadi mohon maaf apabila ada video ketika Bapak batuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.